Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada masih dalam bab sabar, pembahasan tentang hadis yang mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Siapakah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang kafir yang menggali parit untuk memberikan hukuman kepada orang-orang karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, ada seorang raja di zaman sebelum kalian. Para ulama menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ini terjadi di negeri Yaman. Orang-orang Nasara di negeri Yaman. Wa kana lahu sahirun. Bahkan sebagian ulama menyebutkan nama raja tersebut adalah Dzunnuwas. Dzunnuwas. Wa kana lahu sahir. Dan raja tersebut memiliki seorang penyihir. Inilah sifat dari orang kafir, mereka dekat dengan sihir. Ya, jadi sihir itu adalah kekufuran. Makanya tidak boleh sama sekali seorang muslim mempraktekkan sihir. Wa kana lahu sahirun, raja tersebut memiliki seorang penyihir. Falamma kabira qala lil malik. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Pertemuan berikutnya nggak boleh terlambat. Jelas ini? Baik. Ketika penyihir tersebut sudah mulai tua, maka penyihir tersebut berkata kepada raja, Inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Aku sudah mulai tua, maka carikanlah untukku seorang anak muda sehingga aku bisa ajarkan kepada dia ilmu sihir. Berarti ini menunjukkan bahwa ilmu sihir itu bisa dipelajari. Tetapi hukum mempelajarinya adalah kekufuran, kufur akbar, berbahaya. Dan penyihir ini mencari anak muda karena masih mudah untuk belajar. Ya, jadi ini sifat pemuda, yaitu lebih mudah untuk belajar daripada kalau sudah sepuh. Faba'atha, tetapi tentunya kita lihat, misalkan para sahabat, mereka banyak dari mereka yang baru belajar Islam setelah mereka sepuh. Jadi ini tidak menghalangi dari menuntut ilmu syar'i. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Kemudian raja tersebut akhirnya mencarikan anak muda sehingga penyihir tersebut bisa mengajarkan sihir kepada anak muda tersebut. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Nah, anak muda ini setiap dia mau hadir ke majelisnya penyihir tersebut untuk belajar sihir, dia menjumpai seorang rohib, seorang rohib yaitu ulamanya di ajaran Nasara, tetapi di sini dari lafaz hadisnya rohib ini yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama begitu ya, tapi istilahnya pada saat itu rohib. Jadi ini orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Anak muda tersebut sebelum berangkat ke penyihir, dia duduk di kajiannya ulama ini, kemudian dia mendengarkan kajiannya ulama tersebut dan itu membuat dia kagum. Wa kana idza atas sahir marra bir rahib wa qa'ada ilaihi. Nah, ketika anak muda tersebut kemudian ini maknanya sama seperti sebelumnya, yaitu ketika anak muda tersebut menjumpai atau mau datang ke majelisnya penyihir, dia mampir dulu ke majelisnya ulama, kemudian dia duduk di situ. Fa idza atas sahir darabahu. Nah, ketika anak muda tersebut akhirnya sampai di penyihir karena terlambat, maka dipukul. Kenapa terlambat? Kemana saja? Fasyaka dzalika ila rohib.
Nah, penyihir saja kalau ada muridnya terlambat, diapain ini? Anda bukan penyihir, jadi Anda enggak push up. Fasaka dzalika ila rahib. Maka kemudian akhirnya karena dipukul sama penyihir, si anak muda ini kemudian komplain, mengeluh kepada si ulama. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Ulama tersebut kemudian berkata, kalau kamu takut kepada penyihir tersebut, maka katakanlah, aku tertahan oleh keluargaku, enggak bisa segera datang. Kemudian kalau kamu takut kepada keluargamu, maka katakanlah, aku tertahan oleh penyihir. Diajarin bohong. Tapi wallahu alam, para ulama mengatakan bahwa ini ketika di kerajaan tersebut, di negeri tersebut, kalau orang mempelajari tauhid, mempelajari Islam yang sahih, yaitu yang diajarkan oleh ulama ini, itu nyawa taruhannya. Sehingga ini tidak boleh ketahuan begitu ya. Sehingga para ulama kemudian mengatakan bahwa ini bisa jadi situasinya sama seperti medan perang, di mana berbohong itu biasanya kan haram, tapi dalam kondisi ini dibolehkan karena nyawa taruhannya. Allahu a'lam. Nah, kemudian fa bainama huwa 'ala dzalika iz ata 'ala dabbah 'azimah qad habasatin nas. Ketika anak muda tersebut akhirnya secara rutin melakukan hal ini, ya, duduk di majelisnya ulama, kemudian menuju ke majelisnya penyihir, tiba-tiba ada hewan yang besar dan buas yang itu membuat orang-orang tidak bisa lalu lalang, tidak bisa lewat. Mungkin ada di sebuah jalan, kemudian tiba-tiba ada hewan yang besar dan buas. Faqala, kemudian anak muda tersebut berkata kepada dirinya sendiri, al-yauma a'lamus sahir afdalu amir rahib afdalu. Pada hari ini aku bakal mengetahui mana yang lebih utama, penyihir atau ulama ini. Fa akhadha hajaran, kemudian anak muda tersebut mengambil batu, faqal, kemudian dia berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdin nas. Ya Allah, kalau ulama tersebut lebih engkau cintai daripada penyihir tersebut, maka bunuhlah hewan yang buas dan ganas ini dan besar ini dengan batu ini sehingga orang-orang akhirnya bisa lewat lagi. Faromaha faqatalaha wa madonnas. Kemudian anak muda tersebut melempar hewan tersebut dengan batu sehingga kemudian hewannya ternyata mati beneran. Kemudian akhirnya orang-orang bisa lewat lalu lalang, ya, sesuai dengan aktivitasnya biasa. Mungkin ini di dekat keramaian, dekat pasar misalkan, di situ tiba-tiba ada hewan, misalkan hewan besar, tidak disebutkan hewan besarnya dan buasnya ini seperti apa. Tapi itu cukup untuk membuat orang-orang tidak berani untuk mendekati hewan tersebut. Nah, akhirnya dibunuh. Setelah anak muda tersebut berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, maka jadinya anak muda tersebut mengetahui bahwa Allah lebih mencintai ulama tersebut daripada penyihir. Fa'atar rohib fa'akhbarahu. Kemudian anak muda tersebut datang kepada ulama, kemudian mengabarkan apa yang baru saja terjadi. Faqala lahu rohib. Kemudian ulama tersebut berkata, ai bunayya antal yauma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara. Wahai anakku, pada hari ini engkau menjadi lebih baik daripadaku. Ya, ini ulama tersebut melihat doanya anak muda ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama tersebut berkata demikian. Maka aku melihat perkaramu ini, yaitu statusmu, enggak disebut secara zahir, tapi yakni maksud statusmu di sisi Allah, yakni aku lihat sesuai dengan apa yang kulihat sekarang. Doamu langsung diijabah. Tapi kemudian ulama tersebut berkata, wa innaka satubtala, engkau akan diuji. Inilah sunnatullah. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dicintai oleh Allah seseorang tersebut, maka akan semakin besar ujiannya. Fa in tulita fala tadulla alayya. Kalau engkau diuji atau diberikan musibah, jangan engkau membocorkan tentang diriku.
Ya, jangan mengatakan kepada orang-orang tentang aku. Karena tadi yang seperti yang anak katakan, mengajarkan tauhid, bahkan bertauhid saja, beriman saja di negeri tersebut sudah menjadi nyawa taruhannya, apalagi menjadi dai, menjadi pengajar, ya. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmah wal abros. Nah, setelah itu, setelah dipeseni demikian, diwanti-wanti demikian oleh si ulama, sang ulama, akhirnya kita lihat anak muda tersebut bisa menyembuhkan penyakit, yaitu penyakit akmah. Al-akmah yaitu orang yang buta sejak lahir, bisa sembuh, bisa melihat, padahal ini buta sejak lahir. Wal abros, abros itu adalah penyakit kusta, lepra. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, dan anak muda tersebut bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan bahwa ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak muda tersebut, karomah. Dan yang namanya karomah fungsinya adalah untuk supaya membuat orang tersebut dan orang-orang di sekitarnya itu semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya karomah. Makanya para ulama mengatakan bahwa para sahabat dibandingkan dengan para tabi'in, lebih banyak karomahnya para tabi'in. Padahal siapa yang lebih mulia kedudukannya? Para sahabat. Kedudukan mereka, derajat mereka lebih tinggi daripada para tabi'in. Para sahabat adalah murid-murid langsungnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karomah yang Allah berikan kepada para sahabat lebih sedikit daripada karomah yang Allah berikan kepada para tabi'in. Kenapa? Karena para sahabat mereka melihat langsung wahyu turun, mereka membersamai Rasulullah SAW langsung, jadi nggak perlu karomah untuk membuat mereka istiqomah, membuat mereka memiliki iman yang teguh. Sekedar mereka ingat Rasulullah SAW, perjuangan bersama beliau SAW, mereka kembali teguh imannya. Nah ini ada di kerajaan yang penuh kekufuran, sihir, kesyirikan. Nah ketika anak muda tersebut beriman karena dia duduk di majelisnya ulama tersebut, lihat ulama tersebut tidak diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan karomah kepada anak muda ini. Jadi Allah yang memberikan karomah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum karomah, karena karunia dari Allah itu secara umum tidak bisa berulang, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bisa jadi berulang sesuai dengan kehendak Allah. Ini contoh di hadis ini adalah karomah yang bisa berulang. Karena Allah menghendaki demikian. Jadi anak muda tersebut bisa menyembuhkan penyakit orang ini, penyakit orang itu, penyakit yang lain lagi. Nah ini karomah yang Allah berikan kepada anak muda tersebut. Kita tahu karomah kenapa? Karena ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini perkara yang tidak lazim, tidak sesuai dengan keumuman sunatullah begitu ya. Apakah karomah di zaman sekarang ada? Masih ada? Bisa jadi. Tetapi kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh asal percaya. Ada orang mengklaim bahwa ini bisa menyembuhkan ini. Masalahnya itu bisa jadi ya tipuan, bisa jadi atau menggunakan sihir. Nah, yang di hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ini bukan sihir, bahwa ini bukan tipuan, karena hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Kemudian ada punggawanya kerajaan, orang yang dipercaya oleh raja, duduk di majelisnya raja rutin, itu sudah buta, ya, dia sudah buta. Dan dia mendengar kabar tentang anak muda ini bisa menyembuhkan penyakit buta, bahkan orang yang buta sejak lahir. Fa'atahu bihadaya katsira. Sehingga punggawa kerajaan ini kemudian bawa hadiah yang banyak kepada anak muda tersebut. Faqal,
ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani. Ini semua hadiah, ini semua untukmu kalau engkau bisa menyembuhkanku. Faqala inni la asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala. Kemudian anak muda tersebut berkata, aku tidak bisa menyembuhkan salah seorang pun sama satu orang pun sama sekali. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah menyembuhkanmu. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka punggawa kerajaan tersebut akhirnya beriman kepada Allah, kemudian Allah menyembuhkan penyakit butanya. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Kemudian punggawa kerajaan tersebut datang kepada raja, kemudian duduk di istananya raja tersebut seperti biasa. Ini orang terdekatnya, di antara orang terdekatnya raja. Faqala lahul malik, kemudian raja tersebut bertanya, man radda alaika basaraka? Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Nah, berarti orang ini bukan buta dari lahir, tapi dulunya pernah melihat, tapi kemudian buta. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi. Orang tersebut berkata, Rabbku, Tuhanku. Kemudian raja tersebut berkata, walaka rabbun ghairi. Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Ya. Qala rabbi wa rabbukallah. Kemudian penggawa kerajaan tersebut berkata, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Penggawa kerajaan tersebut imannya menjadi teguh. Kenapa? Karena dia menyaksikan sendiri setelah dia beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, sembuh penyakit butanya. Nah lihat, ini dalam kondisi di zaman di mana butuh seperti ini supaya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang sudah ada Al-Quran, ada As-Sunnah, itu sudah mencukupi. Walaupun bisa jadi masih ada karamah. Walaupun bisa jadi Allah memberikan karamah kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki, tetapi kita tidak tahu, ya. Dan yang tadi kita sebutkan tidak boleh sembarangan mengklaim ini adalah karamah dari Allah dan seterusnya. Baik. Nah jadi, dan tadi yang kita sebutkan, ya, karamah itu bisa jadi Allah berikan kepada orang yang bukan kepada orang yang paling mulia di zaman tersebut. Ya, bisa jadi diberikan oleh Allah bukan kepada orang yang paling mulia. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dibaliknya pasti ada hikmahnya. Jadi kita lihat di sini ulama yang mengajarkan tauhid sudah lama tidak diberikan karamah, anak muda yang baru belajar diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rabbi wa rabbukallah. Jadi penggawa kerajaan tersebut berkata, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Kemudian akhirnya raja tersebut menyiksa penggawa kerajaan tersebut, ya, sehingga sampai akhirnya penggawa kerajaan tersebut mengatakan, anak muda itu yang menyembuhkanku. Faji'a bil gulam, kemudian didatangkanlah anak muda tersebut. Faqala lahul malik, kemudian raja tersebut berkata, ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras. Wahai anakku, telah sampai kepadaku kabar bahwa sihirmu, disebut sihir kan oleh si raja ini, karena anak muda tersebut memang muridnya si penyihir. Sihirmu itu sudah bisa sampai menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, wa taf'alu dan engkau melakukan ini, melakukan itu, banyak sekali begitu ya. Faqal, kemudian anak muda tersebut ternyata berkata, inilah asfi ahadan. Aku tidak menyembuhkan satu orang pun sama sekali. Innama yasfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sihir, tapi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyembuhkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda tersebut mengingkari bahwa ini adalah sihir. Ini bukan sihir yang aku pelajari, tetapi ini adalah karena keimananku kepada Allah, karena doaku kepada Allah. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Kemudian akhirnya anak muda tersebut disiksa oleh si raja, sampai akhirnya anak muda tersebut ngaku itu ulama itu yang mengajarkanku. Disebut juga akhirnya. Kemudian didatangkanlah ulama tersebut, faji'a birrahib faqila lahu. Ulama tersebut didatangkan, kemudian ditanyakan kepada dia, dikatakan kepada dia, irji' an dinik. Ya, kembalilah dari agamamu. Ini murtadlah dari Islam.
Fa'aba. Kemudian ulama tersebut tidak mau. Fada'a bil minsyar. Kemudian raja tersebut menyuruh pasukannya untuk membawa gergaji. Fawudi al minsyaru fi mafriki ra'si. Kemudian gergajinya ditaruh di atas kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian ulama tersebut digergaji sehingga terbelah jadi dua. Tsumma ji'a bi jalisil. Jadi jahat ini rajanya ya menyiksa, membunuh si sang ulama tersebut. Rahimahullah. Tsumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian dipanggillah lagi penggawa kerajaan tadi. Faqila lahu irji' an dinik. Murtadlah dari agamamu. Fa'aba. Kemudian dia menolak. Penggawa kerajaan tersebut menolak. Fawudi al-minsyaru fi mafriki ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah. Kemudian diletakkanlah gergaji di atas kepalanya juga sama seperti tadi, kemudian dibelah jadi dua. Tsumma ji'a bil gulam. Kemudian didatangkanlah anak muda tersebut, faqila lahu. Kemudian dikatakan kepada dia, irji' an dinik, murtadlah dari agamamu. Fa'aba. Kemudian dia menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian raja tersebut ternyata hukumannya beda untuk anak muda ini. Kenapa? Anda juga tidak tahu. Ya, hukumannya beda, nggak ditaruh gergaji juga. Tetapi kemudian meminta pasukan untuk membawa anak muda tersebut. Faqal izhabu bihi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bihil jabal. Bawa anak muda ini ke gunung itu, kemudian ya, naiklah ke atas gunung. Fa idza balagtum dzirwatahu, ketika kalian sampai sudah puncak gunung, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Kalau dia murtad dari agamanya maka ya sudah, tapi kalau tidak mau maka lemparkanlah dari atas gunung. Fa dhahabu bihi fasaidu bihil jabal. Kemudian mereka bersama-sama ke gunung membawa anak muda itu, kemudian naik ke atas gunung. Faqal, kemudian anak muda tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkanlah aku, selamatkanlah aku dari orang-orang ini sesuai dengan cara yang Engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Kemudian gunung tersebut tiba-tiba gempa, bergoncang keras, kemudian seluruh pasukan yang ada di situ meninggal semua. Waja'a yamshi ilal malik. Kemudian anak muda tersebut datang balik lagi ke raja. Nah, kenapa kok balik lagi ke raja? Kenapa nggak kabur aja, betul tidak? Kenapa balik lagi? Ya, jawabannya adalah anak muda ini ingin mendakwahi raja tersebut. Lihat bagaimana beraninya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama tersebut ketika diancam dengan gergaji tetap tidak mau kufur. Penggawa kerajaan tersebut walaupun baru beriman tetap tidak mau kufur. Nah, anak muda ini sudah tahu rajanya itu pasti akan mencari 1001 cara yang lain untuk, satu sudah coret ya, tinggal 1000 berarti ya. 1000 cara yang lain untuk membunuhnya, tapi dia balik lagi. Kalau antum jadi anak muda tersebut, kira-kira gimana? Udah kabur ke luar negeri, betul tidak? Keluar kerajaan, kita hijrah. Tetapi anak muda tersebut kembali lagi ke raja tersebut. Kemudian waja'a yamshi ilal malik faqala lahul malik. Raja tersebut kemudian bertanya, ma fa'ala ashabuk? Ada apa dengan teman-temanmu? Ya, ini pasukan tadi. Ada apa dengan mereka kok nggak balik juga? Faqal kafanihumullahu ta'ala. Allah mencukupkan aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian raja tersebut akhirnya nyuruh pasukan yang lain. Faqal izhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahr. Bawa anak muda ini naik perahu ke laut, ke tengah laut, kemudian fa in raja'an dinihi wa illa faqdhifuhu. Kalau dia murtad dari agamanya ya sudah, tapi kalau tidak mau maka tenggelamkanlah dia. Fadhahabu bihi. Kemudian mereka pergi bersama anak muda tersebut ke tengah laut. Faqal Allahumma kfinihim bima syi'ta. Anak muda tersebut berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku dari orang-orang ini. Yani selamatkanlah aku dari orang-orang ini. Bima syi'ta, dengan cara yang Engkau kehendaki. Fankafa'at bihimus safinah faghariku. Kemudian perahu tersebut kemudian terbalik sehingga orang-orang itu tenggelam.
anak muda tersebut selamat. Apa yang dilakukan anak muda tersebut setelahnya? Wajah yamshi ilal malik. Balik lagi jalan kaki ke raja. Hah? Apa enggak lanjut aja naik perahu, lanjut aja ke negeri lain sekalian gitu ya. Balik lagi ke raja untuk mendakwahkan Islam. Faqala lahul malik, "Ma fa'ala ashabuk?" Ada apa dengan teman-temanmu? Disebut teman-teman ya. Ada apa dengan orang-orang pasukan? Kenapa mereka enggak ikut balik? Faqal kafanihimullahu ta'ala. Allah mencukupkan aku dari mereka. Faqala lil malik, kemudian anak muda tersebut berkata kepada raja tersebut, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi." Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala ma huwa? Raja tersebut berkata, "Apa itu?" Qal tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in. Engkau kumpulkan orang-orang, seluruh orang-orang di negeri ini, kumpulkan di satu tempat, lapangan luas. Kemudian engkau ikat aku di batang pohon. Tsumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah panah, anak panah dari busur dari Kinanah itu tempat anak panah. Biasanya ditaruh di belakang gitu ya, thaib. Tsumma da'is sahm fi kabidil qaus, kemudian letakkan anak panah tersebut di busur panah. Tsumma qul, kemudian katakanlah Bismillahi Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Robnya anak muda ini. Tsumma rmini, kemudian panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau melakukan hal itu, engkau akan bisa membunuhku. Jadi anak muda ini malah ngasih tahu cara supaya raja tersebut bisa membunuhnya. Kenapa demikian? Maka jawabannya adalah anak muda tersebut ingin menyebarkan Islam kepada sebanyak mungkin orang. Ketika kemudian raja tersebut tidak bisa membunuh anak muda tersebut kecuali setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Gulam, Robnya anak muda ini, maka semua orang akan melihat dan semua orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harga yang harus dibayar adalah anak muda tersebut meninggal dunia. Wallahu a'lam, mungkin ya kita tidak tahu mengapa anak muda ini bisa tahu caranya spesifik ini, ya kita tidak tahu. Tidak disebutkan di hadis ini. Ya bisa jadi itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi intinya keinginan dia adalah dia ingin menyebarkan Islam. Tetapi ini di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini 40 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemudian kalau di zaman sekarang ya yakni membunuh diri sendiri dalam rangka untuk supaya iman tersebar, dakwah tersebar. Tidak boleh, itu di syaratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ya kalau kemudian karena berdakwah kemudian orang kemudian memberikan gangguan kepada dia sehingga nyawanya kemudian melayang gitu ya, maka semoga mati syahid. Tetapi tidak boleh menyengaja untuk mencabut nyawa membunuh diri sendiri dalam rangka untuk. Nah, jadi intinya adalah kita lihat di sini ini yang dilakukan oleh anak muda tersebut, ini syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi? Itu dilakukan beneran oleh raja tersebut. Fajama'an nas fi sa'idin wahid. Raja tersebut kemudian mengumpulkan orang-orang di satu lapangan besar, wa salabahu ala jiz'in, diikat di batang pohon. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi, kemudian mengambil anak panah dari tempat anak panah tersebut milik si anak muda tadi. Tsumma wada'a sahma fi kabidil qaus, kemudian diletakkan anak panah tersebut di busur panah. Tsumma qala, kemudian raja tersebut berkata, Bismillahirabbil gulam. Disebutkan keras-keras dengan menyebut nama Allah, Robnya anak muda ini. Nah, cerita tentang anak muda ini nggak bisa dibunuh berkali-kali, kemudian sementara ulama sudah terbunuh, kemudian penggawa kerajaan sudah terbunuh, ini sudah tersebar. Jadi ketika orang-orang melihat kemudian setelah diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, Robnya anak muda ini, kemudian apa yang terjadi? Tsumma ramahu fawaqa'a fi sudghihi. Kemudian
lemparkanlah anak panah tersebut, ditembakkanlah anak panah tersebut, kemudian kena di sudgihi, di area antara mata dengan telinga dari anak muda tersebut. Fawada'a yadahu fi sudgihi famata. Kemudian anak muda tersebut meletakkan tangannya di bagian yang terkena anak panah tersebut, kemudian meninggal dunia. Faqala nas, kemudian orang-orang berkata, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Rabbnya anak muda ini. Fa'utiyal malik faqila lahu, kemudian orang-orang terdekatnya raja yang tetap kafir, mereka berkata kepada raja tersebut, ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hadharuk. Lihat apa yang engkau khawatirkan selama ini, dan ternyata Allah merealisasikan apa yang yang menjadi kekhawatiranmu. Ini beneran terjadi yang kamu khawatirkan selama ini. Orang-orang akhirnya beriman kepada Allah. Qad amanan nas, orang-orang telah beriman. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikak fa khuddat wa udrima fiha an-nairan. Ya, kemudian raja tersebut tetap sombong, tetap tidak mau beriman, tetap sesuai dengan kekufurannya, ya, tetap bertahan dengan kekufurannya. Dia malah memerintahkan untuk digali parit. Bi afwahis sikak fa khuddat. Yani di jalan-jalan di situ digali parit yang besar dan banyak, kemudian digali, kemudian dikobarkan api di dalam parit. Wa qala man lam yarji an dinihi fa akhimuhu fiha. Barang siapa yang tidak mau murtad dari agamanya, maka masukkanlah dia ke dalam parit ini. Au qila lahu iktahim, atau katakan kepada dia, kamu masuk sendiri. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Kemudian akhirnya orang-orang dilemparkan ke parit, atau dari mereka sebagian ada yang melemparkan dirinya sendiri, karena antara melemparkan diri sendiri atau pasti dilemparkan sama saja, nanti pada akhirnya mereka sudah dikepung oleh pasukan kerajaan. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang bersama anaknya masih kecil, masih bayi, wa ma'aha sabiyyun laha, dia memiliki bayi. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Kemudian ibu tersebut takut untuk masuk ke dalam parit tersebut. Faqala lahal ghulam, kemudian bayi tersebut berkata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah, engkau di atas al-haq, engkau di atas kebenaran. Bayinya bisa bicara. Ini di antara anak bayi yang bisa bicara selain Nabi Isa alaihissalam, kata para ulama. Ya, jadi kalau nanti keluar di ujian bayi yang bisa bicara tidak hanya Nabi Isa alaihissalam, tetapi ini anak bayi, anaknya ibu ini, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud. Sebentar lagi ya, 3 menit lagi insyaallah. Qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah orang-orang yang menggali parit. Qutila itu bukan terbunuh, tapi terlaknat. Terlaknatlah orang-orang yang menggali parit. Jadi ashabul ukhdud itu bukan orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit. Ashabul ukhdud orang-orang yang menggali parit. Raja tersebut dan bala tentaranya. Qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah para penggali parit. An-nari dzatil waqud, api yang menyala di dalam parit. Idhum 'alaiha qu'ud, karena mereka itu duduk melihat orang-orang disiksa, dibakar di dalam parit. Jadi ashabul ukhdud orang-orang yang duduk, yang menyaksikan penyiksaan tersebut. Berarti sekali lagi ashabul ukhdud adalah orang yang kafir tadi, para raja dan para pasukannya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang mukmin. Mereka duduk, mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menghukum orang-orang mukmin tersebut kecuali karena mereka orang-orang mukmin ini beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, zat yang maha perkasa, zat yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, zat yang seluruh langit dan bumi ini adalah miliknya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu termasuk kejadian ketika digali parit tersebut dan disiksa orang-orang mukmin.
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan, orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan azab jahannam, walahum azabul hariq. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sedangkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul kabir. Jadi ini adalah kisah Ashabul Ukhdud. Tadi disebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang yang mengazab, menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, kemudian enggak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam. Dari ayat ini diberikan, kita mengambil kesimpulan, kalau mereka sudah menyiksa itu, tapi kemudian setelahnya bertaubat, maka Allah mengampuni seluruh dosa. Lihat, walaupun dosanya besar sekali, tidak hanya kufur kepada Allah, tapi menyiksa orang yang beriman kepada Allah, tapi Allah masih membuka pintu taubat untuk orang tersebut, untuk raja tersebut, untuk pasukannya. Kalau mereka bertaubat setelah itu, Allah memberikan taubat, akan berikan taubat kepada mereka. Ya, jadi ini ancaman dari Allah sangat keras, tetapi di sisi lain rahmat dari Allah juga sangat luas. Kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak peduli seberapa besar dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan taubatnya taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Atau Allah alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.